Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali berada dalam rumah Tuhan. Hari Kamis kita sudah memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, nantikan di loteng Yerusalem, nantikan aku akan memberikan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong yang akan memberikan kekuatan bagi kita gereja Tuhan. Selama 10 hari sampai hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Dan hari ini kita masih dalam suasana menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Karena itu pagi ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak. Kisah Rasul 1 ayat 1. Ya, dari belakang suara saya cukup jelas. Cukup? Pak Siswanto? Ya, sip. Terima kasih. Pak WW sudah jelas untuk di belakang. Ayat yang pertama dari Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, jadi Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dunia ini, kemudian dia lahir dari rahim perawan Maria. Dia melakukan tugasnya seperti yang agendakan oleh Bapa di surga, sampai dia mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit. Dia bangkit dan kemudian selama 40 hari dia ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ayat tadi dikatakan selama 40 hari Yesus ada menceritakan tentang kerajaan Allah. Sampai kemudian hari yang ke-40 dia terangkat ke surga. Dan dia berjanji dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita gerejanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pendahuluan saya ingin untuk kita umat-umat Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau juga kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang asing
dengan pribadi Roh Kudus. Ini perlu bagi kita gereja Tuhan. Jangan sampai sekian tahun kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita asing. Apa sih Roh Kudus itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Bapak Ibu? Sebab Roh Kudus pribadi, satu pribadi juga yang harus kita kasihi, yang harus kita hormati, sebab Roh Kudus pun dapat didukakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saat-saat kita menantikan pencurahan Roh Kudus ini, saya rindu kita gereja Tuhan, kita mengerti, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong yang diberikan oleh Bapa bagi kita gerejanya. Ketika Yesus terangkat ke surga, maka mandat berikutnya yang menggantikan posisi dia ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa lagi melihat pribadi Yesus secara fisik, tetapi Roh Kudus itulah yang ambil peran dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Roh Kudus mungkin kita tidak bisa melihat secara fisik, tetapi kita bisa merasakan kuasanya, karyanya, pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan ayat-ayat firman Tuhan yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, bahwa pembaptis Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Coba Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesuslah pribadi pembaptis Roh Kudus itu. Jadi kalau kita ingin mengalami lawatan Roh Kudus, kita ingin mengalami jamahan Roh Kudus, kita tidak bisa lepas juga dari pribadi Yesus. Sebab Yesuslah pembaptis Roh Kudus itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita gereja Tuhan, kita mau lebih lagi mengasihi pribadi Yesus. Kita mau juga mengasihi pribadi Roh Kudus itu. Hamba Tuhan hanya bisa membaptis dengan air, ya. Setiap jemaat Tuhan yang sudah mantap ikut Tuhan, kemudian mereka memberi dirinya, Bapak Gembala, saya mau mengikuti perintah Tuhan, saya mau dibaptis secara selam, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, bukan manusia yang membaptis Roh Kudus. Manusia hanya membaptis secara selam, secara dengan air. Tetapi pembaptis Roh Kudus itu jelas dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5 tadi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Yang akan membaptis itu adalah Roh Kudus. Yesus yang akan membaptis kita gereja Tuhan dengan Roh Kudusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk kepada makna dari pencurahan Roh Kudus itu. Kemudian kita beralih ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-1 dan beberapa ayat kita akan baca. Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita masuk kepada berikutnya, bahwa di ayat ini dikatakan bahwa murid-murid yang begitu mengasihi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, tinggallah, tunggu sampai aku mencurahkan Roh Kudusku. Dan terjadilah bagaimana ketika orang percaya berkumpul di satu tempat, kemudian mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus itu. Itu terjadi pada hari Pentakosta. Ayat ini dikatakan Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi ada hari-hari yang dirayakan oleh umat Israel pada waktu itu. Salah satunya adalah hari Pentakosta. Dan tepat pada hari itulah, hari pengucapan syukur itulah, bagaimana janji Allah itu diberikan kepada orang-orang percaya yang begitu setia menantikan janji Tuhan. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari beberapa makna pencurahan Roh Kudus, ada 3 hal yang saya akan bagikan pagi hari ini kepada umat-umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Apa makna daripada pencurahan Roh Kudus itu? Yang pertama adalah bahwa pencurahan Roh Kudus bukti Allah menepati janjinya. Bukankah di Fatsal tadi, di Fatsal 1 kita sudah baca bahwa Bapa berjanji akan memberikan penolong itu, Roh Kudus itu, ketika gereja Tuhan begitu dengan haus, lapar, rindu, merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah dimeteraikan, kita sudah ditandai, kita sudah dikasih cap. Meterai Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, setiap anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana Roh Kudus berkarya lebih lagi, itu tergantung daripada sikap kita. Bagaimana kita membuka hati kita, membuka hidup kita lebih lagi untuk Roh Allah itu yang memimpin, menguasai dan mengendalikan hidup kita. Saya berkata bahwa makna pencurahan Roh Kudus yang pertama adalah membuktikan bahwa Allah menepati janjinya. Saudara, Allah berjanji, kalau Allah yang berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Seringkali mungkin kita dengan manusia kita pernah punya janji. Entahkah orang yang berjanji kepada kita, ataukah kita yang berjanji kepada seseorang tapi kita tidak menepatinya. Itulah manusia. Tetapi kalau Allah, Dia pasti akan menepati. Dan dari perjanjian lama, Allah sudah mengatakan janjinya ini untuk memberikan rohnya dalam diri manusia. Coba kita lihat Yeskiel 36 ayat yang ke-27. Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku, ini sudah janji Allah.
Di perjanjian lama Allah sudah berjanji, aku akan memberikan rohku ke dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan yang Allah berikan. Jadi Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, ketika kita buka hati lebih lagi, Roh Kudus ambil alih hidupku. Ada banyak aturan-aturan yang Allah berikan di dalam firman-Nya. Dan secara daging ini akan berlawanan. Ada banyak aturan-aturan dalam firman Tuhan yang secara daging kita nggak mampu melakukannya. Karena berat, karena rasanya nggak mungkin. Tetapi ketika Roh Allah diberikan dalam hidup kita, kita buka hati, kita izinkan Roh Allah berkarya dalam hidup kita. Roh Allah itulah yang akan memampukan kita untuk kita menjadi orang-orang yang melakukan firman-Nya, melakukan peraturan-peraturan Allah dalam hidup kita. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Janji Bapa digenapi. Bagaimana rohnya dicurahkan, gak pandang, gak pilih hanya kepada sekelompok saja. Tetapi semua dikatakan anak-anakmu lelaki, perempuan, orang tua, teruna, saudara. Janji Bapa itu untuk semua. Jadi Bapak Ibu, pencurahan makna, pencurahan Roh Kudus membuktikan bahwa Allah menepati janjinya. Tetapi hanya kepada orang-orang yang mau buka hati. Kalau orang-orang yang berkeras hati, ya Allah gak pernah mau memaksa Bapak Ibu. Tapi ketika kita buka hati, kita izinkan Roh Kudus bekerjalah lebih lagi. Ketika Roh Kudus lebih menguasai kehidupan kita, kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus ini yang ambil alih hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin terkadang kita gak ngerti, tapi Roh Kudus mampu untuk memberikan satu penjelasan dalam hidup kita. Ketika rasanya kita susah, ketika rasanya beban kita berat Bapak Ibu, rasanya kita berjalan sendiri, jangan lupa ketika Roh Kudus menguasai hidupmu, engkau akan merasakan ada Roh Kudus yang selalu menjadi kekuatan kita, menjadi penghibur yang setia bagi kita. Haleluya. Makna pencurahan Roh Kudus yang pertama membuktikan Allah menepati janjinya. Yang kedua, makna pencurahan Roh Kudus membuktikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita anak-anaknya. Jangan lupa, jangan pernah merasa engkau berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini. Seberat apapun perjalanan yang mungkin kita jalani hari-hari ini, Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus ada bersamamu. Saudara, dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Allah dalam hidup kita dimanifestasikan dengan Roh Kudus yang diberikan bagi kita gereja Tuhan. Roh Kudus yang akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena itu kita harus intim juga dengan Roh Kudus. Saya tadi katakan ini satu pribadi yang kalau kita dapat mendukakan dia ketika kita tidak mengasihi dia. Ketika kita tidak menghiraukan pribadinya. Saudara, jadi ada orang-orang yang begitu intim dengan Roh Kudus. Hari-harinya kadang-kadang dia seperti sahabat, ia berbincang-bincang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus pimpin aku. Ketika dia dalam kesesakan, Roh Kudus, aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah. Saudara, dia satu pribadi. Dia satu pribadi yang diberikan oleh Bapa untuk menyertai hidupmu. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang begitu memperhatikan kita anak-anaknya. Ketika dia tinggalkan tugasnya di dunia ini. Ada tugas untuk dia kembali ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Saudara, tapi dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena itu dia berikan Roh Kudus untuk menyertai engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk yang ketiga, makna pencurahan Roh Kudus menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Gembala sempat menyinggung ayat ini dalam ibadah yang lalu. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, memampukan kita menjadi saksinya Tuhan, saksinya Allah, saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin kita heran, kadang-kadang mungkin kita lihat orang itu kayaknya kayak orang gak berpendidikan loh. Secara apa? Biasa-biasa penampilannya, sederhana. Tapi ketika dia mau menceritakan tentang kasih Tuhan dalam hidupnya, dia begitu luar biasa berapi-api. Saudara, kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata karena hidupnya begitu intim dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan dia untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan siapa pribadi Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dan ini menjadi tugas kita semua. Jangan kita merasa bahwa kita sudah selamat cukup. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah mau kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan ketika Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kehidupan kita. Kita akan dimampukan. Ada orang-orang yang tadinya gagap, saudaraku. Ada orang yang tadinya berkata-kata aja berlepotan, saudaraku. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu luar biasa, dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan biar itu menjadi kerinduan kita, gereja Tuhan. Kita mau dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita pada tempat kita masing-masing, ya. Bapak Ibu bekerja mungkin di kantor, di instansi. Bapak Ibu kerja di dunia pendidikan, atau Bapak Ibu bekerja di dunia perdagangan. Ada banyak orang yang engkau jumpai. Disitulah tempatmu untuk bersaksi. Disitulah Tuhan mau engkau menjadi terang Tuhan, saksi Tuhan. Dan
saudara akan mampu menjadi saksi Tuhan ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, memimpin hidup kita, memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita. Haleluya. Bagaimana kita alami jamahan Roh Kudus? Bagian-bagian terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini, Yohanes 7 ayat yang ke-37. Kita akan baca ayat ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bagaimana supaya kita mengalami yang namanya Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kita? Yang paling utama, yang pertama adalah kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Harus datang dan percaya kepada pribadi Yesus yang adalah pembaptis Roh Kudus itu. Bagaimana saya rindu, saya dipenuhi lebih lagi oleh Roh Kudus. Saudara harus datang dan percaya bahwa Yesuslah yang membaptis Roh Kudus, bukan manusia. Saudara, mungkin ada ajaran-ajaran di tempat lain yang saya nggak mau menyinggung lebih jauh. Bapak Ibu, ada kalanya ada yang Roh Kudus itu diajarkan. Saudara, sudah jelas kalau manusia nggak bisa. Jadi kita mau berpegang pada firman Tuhan. Kalau manusia selalu berusaha membuat sesuatu yang rasanya sesuatu itu akan diterima oleh manusia, sesuatu itu menarik. Tapi saudara, sekali lagi tetap berpegang pada firman Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Logos terus berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bukan manusia yang membaptis Roh Kudus, tapi Yesus pembaptis Roh Kudus itu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mengajarkan, ayo penuh dengan Roh Kudus, kamu harus berkata begini-begini. Ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang diajarkan. Bukan, Bapak Ibu. Itu adalah cara-cara manusia. Bagaimana supaya kita dipenuhkan Roh Kudus? Saudara harus datang, percayai Yesuslah pembaptis Roh Kudus itu. Kemudian bagaimana supaya kita mengalami jamahan Roh Kudus? Ayat ini berkata, ayat tadi bahwa, coba ditampilkan Loli, ayat yang barusan. Dan pada hari terakhir Yesus, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ada kehausan, ada kerinduan. Saudara, bagaimana saudara rasa haus, tapi saudara enggak datang untuk cari air, ya saudara akan tetap haus. Tapi ketika kita ada rasa haus, kita datang, kita cari air, kita minum, kita akan dilegakan, kehausan kita akan terlepas. Nah, bagaimana kita supaya dipenuhkan, dilawat oleh Roh Kudus lebih lagi? Harus ada rasa haus, ada kerinduan yang dalam. Dan kerinduan ini tidak semua orang punya. Ya, sekali lagi, apalagi untuk datang berdoa, Bapak Ibu, enggak semua orang itu suka. Enggak semua orang itu punya kerinduan untuk hal itu. Padahal syaratnya untuk saudara dipenuhkan Roh Kudus lebih lagi harus ada kerinduan. Kerinduan ini perlu korban, ya. Saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini ada yang dari rumah ke tempat ini ada yang 15 menit, setengah jam, bahkan hampir 1 jam.
Saudara meninggalkan rumah, bangun pagi-pagi untuk datang ke tempat ini, dalam rumah Tuhan untuk apa? Karena engkau punya kerinduan cari Tuhan. Dan kerinduan untuk engkau dipenuhkan lebih lagi oleh Roh Kudus itu juga harus selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga tetap di ayat tadi. Ada rasa haus dan kemudian kita minum. Kita haus, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, setelah ada kerinduan, kita harus minum, kita menerima dengan iman. Saudara, kita menerima dengan iman. Roh Kudus itu berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada di ayat yang terakhir tadi, Loli. Sebelumnya, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita lebih lagi, kemudian apa yang terjadi? Dari dalam hidup kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, bukan air yang mematikan, tapi air kehidupan yang akan keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhkan, dipimpin oleh Roh Kudus lebih lagi. Sampai kemudian Roh Kudus mengaruniakan yang namanya bahasa roh. Kita bisa berbahasa roh, glosolali. Saudara, seperti bagaimana orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem ketika dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku, mereka berbahasa-bahasa yang lain. Itu karunia-Nya ketika kita dipenuhkan lebih lagi, kemudian akan keluar dari kehidupan kita aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Kesempatan pagi hari ini di mana kita dalam doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus. Mungkin ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada jemaat Tuhan. Satu hal yang saya rindu, kita gereja Tuhan, kita mau lebih lagi untuk Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita lebih lagi. Buka hatimu, saudara. Buka hatimu biar kita berkata, Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu yang lebih lagi. Supaya ketika Roh Allah lebih menguasai hidup kita, kedagingan kita ini akan semakin menyusut. Hal-hal daging dari diri kita, kemauan daging kita yang tidak terbendung itu akan semakin menyusut. Karena apa? Karena Roh Allah lah yang memimpin kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan menikmati hadiratnya pagi hari ini. Lebih lagi Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saya jemput kita jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku.
dalam akan pribadi Roh Kudus, pribadi yang lembut, pribadi yang manis, yang akan memenuhi, menguasai hidup kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir.
kami makasih. Kami perlu Engkau Roh Kudus lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, 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 haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. bekerja lebih dahsyat dalam setiap pribadi kami. Kami izinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kami. Seluruh kehendak, pikiran, apapun yang ada dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang menguasai hidup kami lebih lagi. Biar kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami pulang dengan sukacita surga, sukacita Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Sampai di akhir dari perjalanan kami, kami didapati setia dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah terima firman Tuhan dengan sukacita. Dan kami akan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dengan sukacita kami menabur, kami pasti menuai dengan sorak-sorai. Kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.